Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol pada tahun 1772. Namanya adalah Muhammad Syahab. Ia lahir dari Pasar Bainudin dan Hamatul. Ayahnya adalah seorang alim ulama dari Sungai Rimbang, Selipi. Imam Bonjol belajar agama di Aceh pada tahun 1800 sampai 1802. Dia mendapat gelar Malin Basa. Sebagai ulama dan memimpin masyarakat setempat, Tuanku Imam Bonjol memperoleh beberapa gelar, antara lain yaitu PT Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam. Tuanku Nan Tenceh dari Kamang agam sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan yang menunjuknya sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Ia sendiri akhirnya lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Perjuangan Tuanku Imam Bonjol dimulai dari pertentangan antara kaum adat dengan kaum Padri atau kaum agama yang turut melibatkan Tuanku Imam Bonjol. Kaum Padri berusaha membersihkan ajaran agama Islam yang telah diselewengkan agar dikembalikan menjadi ajaran agama Islam yang murni. Pada awalnya, timbulnya peperangan ini didasari keinginan di kalangan pemimpin ulama di Kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian pemimpin ulama yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di Persatuan Pagaruyung beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Setelah beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Sering itu di beberapa negara di dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak dan sampai akhirnya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815 dan pasca pertempuran di Kota Tengah Batu dekat Batu Sangkar, Sultan Arifin Mangunkusumo terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk Jambi. Pada 21 Februari 1821, kaum adat secara resmi bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda berperang melawan kaum Padri dalam perjanjian yang ditandatangani di Padang sebagai kompensasi Belanda dan mendapat hak akses dan penguasaan atas wilayah darat atau pedalaman Minangkabau. Perjanjian itu dihadiri juga oleh sisa keluarga dinasti kerajaan Pagaruyung di bawah pimpinan Sultan Tanggal Alam Bagagan yang sudah berada di Padang waktu itu. Perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk mengalahkannya. Oleh sebab itu, Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch mengajak pimpinan kaum Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat perjanjian pada masa tahun 1824. Tetapi kemudian perjanjian ini dilanggar sendiri oleh Belanda dengan menyerang negeri Pandai Sike. Pada tahun 1833, perang berubah menjadi perang antara kaum adat dan kaum Padri melawan Belanda. Kedua pihak bahu-membahu melawan Belanda. Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Di ujung penyesalan muncul kesadaran mengundang Belanda dalam konflik justru menyengsarakan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Bersatunya kaum adat dan kaum Padri ini dimulai dengan adanya kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Patodi Tabik Patah yang mewujudkan konsensus adat Basandi Syara, yaitu adat berdasarkan agama. Penyerangan dan pengembangan benteng kaum Padri di Bonjol oleh Belanda dari segala jurusan selama sekitar 6 bulan, yaitu dari 16 Maret hingga 17 Agustus 1837 yang dipimpin oleh para jenderal dan para perwira Belanda. Tetapi dengan tentara yang sebagian besar adalah bangsa pribumi yang terdiri dari berbagai suku seperti Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon. 3 kali Belanda mengganti komandan perangnya untuk merebut Bonjol, yaitu sebuah negeri kecil dengan benteng dari tanah liat yang di sekitarnya dikelilingi oleh parit-parit. Barulah pada tanggal 16 Agustus 1837 benteng Bonjol dapat dikuasai. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palaku untuk berunding. Tiba di tempat tersebut, dia langsung ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lotak, Minahasa, dekat Manado. Di tempat terakhir itu, ia meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat tersebut.